Pertama, la yazalu yakin bisyak. Itu ada kaidah fikih nanti. Ya, bahwa yakin itu tidak boleh gugur karena ragu-ragu. Tolong dipahami kaidahnya ya. Hal yang sifatnya yakin nggak boleh gugur hanya karena ragu-ragu. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Hal yang sifatnya yakin tidak boleh gugur, tidak boleh kita kalahkan hanya dengan hal yang sifatnya ragu-ragu. Antum sholat di karpet paling belakang. Antum mau sholat mikir, ini karpet, ini yang paling belakang. Ini karpet umurnya 15 tahun Pak Yoyo gitu ya. Misal ya. Ini karpet umurnya 15 tahun ini. Belum tentu dicuci. Ya, bisa jadi 5 tahun nggak dicuci, ya kan? Nah, bisa jadi ada orang dari kamar mandi, kemudian dia tidak suci membersihkannya, nginjek-injek karpet yang paling belakang itu. Gitu. Atau dulu mungkin pernah ada dikencingi tikus, pernah dikencingi kucing dan lain sebagainya. Karena udah lama, udah 15 tahun ini. Ya, maka antum memilih untuk tidak sholat di situ, itu nggak boleh. Kenapa? Kaidahnya yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Saya ulang sekali lagi, yakin tidak boleh dihilangkan karena keraguan. Kapan kita hukumi najis? Kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada najis. Ya. Kalau kita tidak melihat najis, tidak mengetahui najis, hukum asalnya itu suci. Walaupun kamar mandi, ya, walaupun kamar mandi. Kalau memang tidak ada bau di situ, ya, kemudian tidak ada kencing di situ, ya hukumnya suci. Jangan berpikir gimana nanti kalau ada orang di sini kencingnya nggak benar, kemudian melewati sini terus kemudian kita tidak perlu seperti itu ya. Tidak perlu sedemikian, ya, tidak perlu sedemikian. Jadi ya sholat saja. Ya, sholat saja. Jangan berpikir nanti sholat di lapangan, wah ini kalau di sini pernah dikencingin kucing gimana ini? Nggak usah, sholat saja. Ya, sholat saja. Ya, kenapa? Karena hukum asal daripada tanah itu suci. Ya, hukum asal daripada tanah itu suci. Jangan hanya karena keraguan akhirnya jatuh daripada syubhat. Banyak orang ngulang-ngulang, gimana ini udah suci apa belum? Gimana ini? Nah, itu gara-gara ya bisikan-bisikan dari syaitan. Jadi kalau kita yakin, selama kita yakin tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri di situ ada najis, maka hukum asalnya suci. Hukum asalnya apa? Suci. Bahkan kita itu beribadah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Perlu antum ketahui ya. Saya pernah melihat potongan video di media sosial. Ternyata, mohon maaf ini ilmu aja ya. Kalau kita kencing, kemudian dilihat dengan kamera khusus, ya. Kalau kita kencing, kalau dilihat dengan kamera khusus, cipratan air itu ya, cipratan air itu bisa sampai setinggi 40 sampai 60 cm. Kalau dilihat dengan kamera khusus, paham maksudnya ya? Kan partikel air ini kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, partikel air ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ketika kita menghembuskan nafas, ya, di kaca itu ada partikel air apa tidak? Ada. Tapi kan nggak kelihatan kalau kita ngomong seperti ini kan nggak kelihatan. Nah, sama ketika mohon maaf kita BAB, kita pipis. Itu ternyata kalau dilihat dengan kamera khusus, itu partikel air yang tidak nampak dengan mata itu loh, itu bisa menciprat, apa bahasanya itu ya, intinya kayak gitu, paham ya? Ya, bisa terciprat sampai setinggi 40 sampai 60 cm. Kalau kita ngikuti kaidahnya itu nanti najis, mosok sampean mau pipis saja mencolot nang jeding dhisik. Ben gak kecipratan. Paham maksud saya? Ya kan? Masa antum mau pipis tuh sampai naik di kloset duduk dulu gitu, biar gak kecipratan, gak seperti itu, ya. Hukumnya apa? Yang terlihat najis, yang gak terlihat berarti tidak najis, sekedar itu saja. Apakah Rasulullah dulu itu melakukan sedemikian? Ya enggak, itu udah cukup gitu ya.
Ya, jadi Rasulullah dulu itu bersucinya seperti itu, maka kita ikuti. Ya, Rasulullah bersucinya seperti itu kita ikuti. Bahkan sampai wanita-wanita itu kan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mensucikan ujung-ujung pakaian kita? Gitu. Karena wanita itu di zaman Rasulullah, ya di zaman Rasulullah, ya mungkin di zaman Rasulullah nggak ada kaos kaki, kan? Ya di zaman Rasulullah kan nggak ada kaos kaki mungkin ya. Jadi mereka itu kalau pakai kain itu 1 jengkal dari mata kaki, ya atau 1 jengkal dari kaki itu sendiri. Nyeret, supaya apa? Supaya kakinya tidak kelihatan. Karena mungkin zaman Rasulullah nggak ada kaos kaki, ya kan? Kemudian para wanita bertanya, pasti pernah dengar hadisnya kan? Pernah dengar hadisnya, Rasulullah bagaimana ini mensucikan ujung pakaian kita ini yang mungkin ketika kita lewat-lewat tempat-tempat tertentu akan kena najis. Apa kata Rasulullah? Mensucikannya langkah-langkah berikutnya. Kita udah pernah dengar hadisnya. Nah kalau sudah pernah dengar hadisnya, terapkan. Karena agama ini sesuai dengan nas, bukan secara logika. Saya ulang sekali lagi, kita beragama itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan nas, bukan cara logika. Padahal kalau logika kita, namanya perempuan pakaiannya 1 jengkal di bawah mata kaki, ya nyeret-nyeret, ya kemungkinan kena najisnya sangat besar. Tapi karena Rasulullah mengatakan mensucikannya langkah berikutnya, udah selesai, nggak usah mikir aneh-aneh, ya, nggak usah mikir aneh-aneh. Ya, jadi itulah fungsinya kalau kita ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya jadi mudah. Ya, semuanya jadi mudah. Kalau semua didasarkan logika temu nanti. Karena bisa jadi logika kita dengan logika orang pacet nih ya, logikanya orang pacet dengan logikanya orang terawas itu bisa jadi beda. Akhirnya mereka punya mindset sendiri-sendiri. Akhirnya beda-beda nanti. Ya. Tapi kalau kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya sama. Walaupun nanti gerendel di hati, sudah sami'na wa atokna. Mungkin itu yang bisa kami jawab ya.